Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Lazuardi Santoso dengan NPM 2014151015. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Dampak Perubahan Hutan Terhadap Aliran Permukaan dan Erosi di Das Mapu Hulu, Sulawesi Tengah, yang ditulis oleh Yayat Hidayat, Naik Sinukaban Hidayat Pawitan, dan Surya Dharma Tarigan. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Yang pertama, Taman Nasional Lorelindu adalah kawasan KSDA yang berperan penting sebagai buffer zone. Yang kedua, perambahan hutan yang intensif oleh masyarakat dikhawatirkan telah menyebabkan penurunan fungsi hidrologi dan peningkatan laju erosi. Yang ketiga, pembukaan hutan dilakukan pada lahan berlereng curam tanpa tindakan konservasi tanah dan air yang menyebabkan penurunan produktivitas usaha tani. Yang keempat, tingginya aliran permukaan pada musim penghujan mengakibatkan penurunan ketersediaan air di musim kemarau. Yang kelima, tujuan penelitian adalah mengkaji dampak perubahan penggunaan lahan di Das Mapu Hulu terhadap fungsi hidrologi dan laju erosi. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian dilakukan di Das Mapu Hulu, Desa Bulili, Kecamatan Palolo, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kemudian alat dan bahan yang digunakan meliputi automatic rainfall recorder, automatic water level recorder, current meter, plat seng, kayu, semen, bak penampung, dan lain-lain. Metode yang dilakukan meliputi pengukuran aliran permukaan dan erosi pada plot erosi. Kemudian pengukuran aliran permukaan dan erosi pada outlet das. Selanjutnya ada parameter masukan model answer, dan yang terakhir adalah analisis data. Sekarang kita masuk ke hasil dan pembahasan. Aliran permukaan dan erosi pada skala plot. 1. Aliran permukaan. Terbukanya permukaan lahan mengakibatkan menurunnya jumlah air yang diinfiltrasi. Kemampuan permeabilitas tanah menjadi lambat sampai sedang pada lahan kakao sedang, menjadi sangat lambat sampai sedang pada lahan kakao dewasa. Data lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel ini menyajikan total volume aliran permukaan pada berbagai penggunaan lahan pada plot erosi dengan kemiringan lereng 39 sampai dengan 42%. Dan dapat dilihat di sini peningkatan rata-rata terhadap hutan alam yang terbesar ada pada kakao sedang dengan total jumlah 650,9%. Dan runoff pertama ada di 1.396.918,8 dan runoff kedua di 437,5 sampai dengan 84.844. Oke, yang kedua ada erosi tanah. Sejalan dengan meningkatnya aliran permukaan, konversi hutan sangat mempengaruhi peningkatan erosi. Peningkatan erosi sangat nyata setelah hilangnya tutupan lahan, baik oleh tajuk atau serasah. Kegiatan pembersihan dan pengelolaan tanah pada tumpang sari merupakan penyebab utama tingginya erosi tanah. Pada tabel ini disajikan erosi tanah pada berbagai penggunaan lahan pada plot erosi dengan kemiringan lereng 39 sampai dengan 42%. Kemudian yang ketiga, ada aliran permukaan dan erosi pada skala das.
Volume aliran permukaan dan jumlah tanah yang dierosikan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah curah hujan yang jatuh dan volume aliran permukaan yang dihasilkan. Berikut ini tabel menyajikan aliran permukaan dan erosi tanah pada berbagai kejadian hujan pada skala DAS. Bisa dilihat di sini, rata-rata erosi tanah ada di 1,075. Ini 1000. 1000, maaf, saya ulangi. 1075,8 kg per hektar. Pada curah hujan 93,8 mm. Yang keempat, dampak perubahan hutan terhadap aliran permukaan dan erosi. Model Answar digunakan untuk mensimulasikan dampak perubahan hutan terhadap aliran permukaan dan erosi tanah. Das Nopu Hulu kehilangan air sebanyak 115.441 meter kubik per tahun dan erosi tanah sebesar 3.190,5 ton per tahun. Berikut adalah tabel yang menyajikan kehilangan air dan erosi tanah akibat perambahan hutan di Das Nopu Hulu. Oke, selanjutnya simulasi model Answar menunjukkan bahwa dengan penghutanan kembali di sekitar aliran sungai mampu menurunkan erosi rata-rata 58,2% dibandingkan dengan rata-rata erosi aktual pada tabel 5. Penghutanan seluruh lahan di Das Nopu Hulu mampu menurunkan erosi hingga 95,2%. Berikut adalah tabel yang menyajikan simulasi penggunaan lahan Das Nopu Hulu terhadap erosi tanah pada beberapa kejadian hujan dengan menggunakan model Answar. Kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama ada konservasi hutan menjadi lahan pertanian di Das Nopu Hulu telah menyebabkan terjadinya peningkatan aliran permukaan dan erosi tanah. Yang kedua, simulasi model Answar menunjukkan bahwa Das telah kehilangan air sebesar 115.441 meter kubik per tahun dan erosi tanah 3.190,5 ton per tahun. Yang ketiga, penerapan teknik agroforestry pada lahan pertanian dan penghutanan kembali secara efektif mampu menekan erosi hingga 77,6% dibandingkan dengan erosi aktual saat ini. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.